Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zul Indra, STMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Tes Manajemen Sistem. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Nabila Milania, lalu ada Raudatul Jannah, dan Raisya Fitra Nazifa. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas definisi sistem, latar belakang, segmen pasar, data pesaing, kelebihan aplikasi, kesimpulan, dan terakhir demo aplikasi. Baiklah, langsung saja masuk ke definisi sistem. Secara umum, sistem adalah kesatuan komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Pada proyek ini, kami membuat tes manajemen sistem untuk membantu perusahaan merencanakan, mengelola, dan memantau proyek secara efisien. Sistem ini memungkinkan penugasan tugas sesuai keahlian, memastikan proyek sesuai prioritas, tenggat waktu, dan alokasi sumber daya. Fitur seperti penjadwalan tugas, pelacakan progres, manajemen tim, dan laporan kinerja memudahkan pengawasan proyek. Selanjutnya, latar belakang. Pembuatan tes manajemen sistem ini didorong oleh kebutuhan perusahaan dan organisasi untuk mengelola proyek serta tugas secara lebih efektif, terstruktur, dan terorganisir. Dalam operasional sehari-hari, banyak organisasi menghadapi tantangan dalam memantau seluruh proyek beserta detail di dalamnya, sehingga seringkali tugas penting jadi terlewat dan tidak terselesaikan sesuai rencana. Sistem ini dirancang untuk memberikan visibilitas menyeluruh terhadap semua proyek dan tugas yang sedang berjalan, sekaligus membantu perusahaan atau organisasi untuk mengatur prioritas pekerjaan, serta penjadwalan deadline secara efisien. Tes manajemen sistem diharapkan mampu menjadi solusi digital terpusat yang meningkatkan produktivitas tim, efektivitas manajemen proyek, dan kelancaran operasional perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raisya. Pada Raisya, disilakan. Baik, selanjutnya segmen pasar. Tes manajemen sistem ini dirancang khusus untuk perusahaan yang membutuhkan solusi efektif dalam manajemen tugas. Sistem ini memungkinkan pengelolaan proyek secara teratur, mulai dari perencanaan, pembagian tugas, pelacakan progres, hingga laporan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja tim, mengurangi risiko keterlambatan, serta memastikan setiap proyek berjalan sesuai jadwal dan tujuan perusahaan. Lalu ada data pesaing, beberapa aplikasi yang menjadi saingan kami dalam task manajemen sistem ini. Yang pertama ada ClickUp yang memiliki fitur tampilan tugasnya fleksibel, pelacakan waktu, dan integrasi otomatis. Lalu yang kedua ada Asana, memiliki fitur tampilan project, komentar tugas, serta integrasi dengan berbagai tools kerja. Yang terakhir Trello, di mana Trello ini mengusung konsep papan visual yang dikenal dengan tampilan yang sederhana dan intuitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raudatul Jannah. Baiklah, selanjutnya itu kelebihan dari aplikasi kami. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, tugas yang terpusat. Seluruh tugas dikelola dalam satu platform, lengkap dengan deskripsi, deadline, dan penanggung jawab. Lalu yang kedua, alur kerja yang terstruktur. Tugas dibagi kepada tim melalui subtask dengan progres terpantau dan sistematis agar sesuai jadwal dan target. Lalu yang ketiga yaitu pelacakan progres real time. Status tugas seperti berlangsung, tertunda, dan selesai bisa dipantau langsung oleh tim dan manajer. Lalu yang keempat, laporan kinerja. Fitur laporan dapat membantu dalam analisis produktivitas dan hambatan proyek untuk kebutuhan berbasis data. Lalu yang terakhir yaitu akses web yang fleksibel. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja sehingga mendukung kerja jarak jauh dan mobile. Lalu selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi kami. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sistemnya, kita harus login dulu, di mana login ini kami membagi menjadi 3 role, ada admin, leader, dan karyawan, di mana 3 role ini memiliki akses yang berbeda. Contohnya kita login sebagai admin. Nah, jadi admin ini bisa mengakses ada 5 fitur, 4 fitur, ada task, eh, progress, report, dan user. Mungkin ini akan kami jelaskan satu persatu, dimulai dari task. Baiklah, pada menu task, di sini terdapat 2 fitur lagi, ada menambahkan task baru dan juga list task. Jadi di sini kita dapat menambahkan task baru. Tentunya kita buat sampel 5 dengan status pending.
start date ini, dan kita atur deadline-nya. Lalu kita dapat memilih leader dan juga tim. Lalu di sini juga dapat mengisi deskripsi dari task dan disimpan. Lalu setelah task ini disimpan, maka dia akan masuk ke dalam task list. Dan pada task list ini kita dapat melihat task yang kita buat tadi. Dan di sini terdapat project name, deskripsi, tanggal mulai dan juga deadline-nya. Lalu juga terdapat status dan project manager-nya. Dan di sini kita dapat menambahkan subtask. Punya contohnya task 3 dan ditambahkan, maka dia akan masuk ke dalam tabel subtask. Dan di sini jika sudah selesai dapat dicentang. Lalu selain view kita juga dapat mengedit ini. Misal jika kita ingin mengedit, kita dapat mengubah isi datanya dan klik save. Lalu yang terakhir pada task ini kita juga dapat menghapus project yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu selanjutnya itu ada fitur progress, di mana fitur ini seperti yang telah disampaikan rekan saya tadi, ada di dalam tas itu ada subtasnya lagi. Jadi progress ini dia akan berjalan sesuai dengan seberapa banyak subtas yang sudah selesai. Contohnya ini yang sudah selesai itu setengah dari tas utamanya kan, jadi dia 50%, nah ini yang sudah selesai. Lalu ada progress report, di mana progress ini tuh kita bisa melihat tentang progres kita kayak tas seberapa ini, terus juga ada deadline-nya, terus apakah dia udah selesai atau belum, udah dimulai atau belum, lagi berjalankah ataupun sudah selesai. Kalau terus juga ada progresnya kalau misalnya dia sedang berjalan sudah berapa persen kah progresnya. Di fitur report ini kita juga bisa print eh, seperti ini untuk kita save progresnya, bisa kita download juga. Baiklah, selanjutnya ada fitur users. Di sini sidebar-nya terbagi dari add new user dengan user list. Yang pertama adalah add new user atau menambahkan user baru. Di sini kita hanya memasukkan form seperti data diri user yang akan kita masukkan, nama, email, lalu kita buatkan passwordnya, dan role-nya, kemudian kita tambahkan avatar. Setelah form add new user terisi lengkap, kita bisa klik save. Oh ya, pastikan masukkan email yang belum pernah terdaftar. Setelah berhasil di-save, maka user baru akan ditambahkan ke dalam user list. Di dalam user list ini ditampilkan nama user, emailnya, role-nya, dan kita bisa melakukan action terhadap setiap user. Action pertama itu kita bisa view atau melihat saja data dari user itu. Kemudian ada edit untuk mengubah isi data yang sudah kita simpan tadi. Setelah kita edit, kita bisa klik save. Lalu terakhir ada fitur delete. Setelah diklik delete, maka user akan dihapus secara permanen dari user list. Lalu di sini kita juga bisa manage akun. Jadi kita bisa memanage profil kita sendiri, tergantung kita login sebagai siapa gitu kan, sebagai akun yang mana, menggunakan akun yang mana. Lalu kita bisa update semua yang telah kita rubah tadi. Lalu kita logout. Jadi kesimpulan dari proyek kami ini adalah pengembangan task manajemen sistem ini menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas kerja tim di lingkungan perusahaan. Aplikasi ini dirancang tidak hanya sebagai alat bantu pencatatan tugas, tetapi juga sebagai sistem pemantauan progres yang transparan dan terintegrasi. Dengan kemudahan akses melalui web,
Setiap pengguna dapat berkontribusi dan memantau perkembangan proyek secara langsung. Fitur-fitur seperti penjadwalan, pelaporan, dan manajemen tugas menjadikan sistem ini solusi digital yang relevan untuk menjawab tantangan pengelolaan proyek yang kompleks dan dinamis. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.